Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali dan kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk ke hadis 38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa'ida ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan pandangannya yang dia memandang dengannya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan tangannya yang ia memegang dengan erat dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya ia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la'utiyanna, kalau dia memohon kepadaku niscaya kuberikan. Wa in nista'adani la'uidanna, kalau dia memohon perlindungan kepadaku niscaya akan kulindungi. Rawahul Bukhari. Baik, hadis ini adalah salah satu hadis dari sekian hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang merupakan periwayat hadis terbanyak di dalam Islam. Dan hadis ini tergolong hadis qudsi, karena Rasulullah SAW ketika menceritakan informasi ini, beliau sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbedaan antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis qudsi adalah, kalau hadis qudsi itu lafalnya dari Allah tapi maknanya dari Rasulullah. Tapi kalau ayat itu adalah lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang dirubah oleh Nabi. Tapi kalau hadis qudsi ada kemungkinan beberapa lafal dirubah oleh Nabi dalam rangka membuat umatnya lebih paham dengan apa yang ingin Allah sampaikan.
Kemudian hadis ini dikenal dengan hadis wali, derajat iman yang tertinggi. Barang siapa yang sudah menjadi wali Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Dia kalau berdoa mudah dikabulkan dan dia akan dilindungi oleh Allah. Memahami konsep tentang wali itu menjadi penting, terlebih kita hidup di zaman yang dikit-dikit orang ngaku sebagai wali atau nunjuk seseorang sebagai wali. Kalau kemudian orang yang ditunjuk, orang yang ngaku itu memang sesuai dengan persyaratan menjadi wali, yaitu beriman dan bertakwa, maka kita oke-oke saja. Tapi yang menjadi masalah adalah ada orang gila yang mengaku-ngaku sebagai wali. Yang lebih parah ada orang waras yang nunjuk orang gila sebagai wali. Kadang-kadang saya bingung, yang waras yang mana? Kalau orang gila saja dianggap wali. Karena konsep tentang kewalian itu menjadi penting, karena Allah Subhanahu wa taala informasikan derajat iman yang tinggi itu adalah wali. Kita sebagai umat tidak berpeluang menjadi nabi dan rasul lagi karena pintu kenabian dan kerasulan sudah ditutup dengan hadirnya Nabi Muhammad. Berarti potensi kita untuk menjadi orang yang derajatnya tinggi cuma satu, wali. Tapi sulit untuk kita terima kalau ada orang yang dikatakan wali padahal dia itu mengumbar auratnya, bahkan ada yang mengumbar kemaluannya, tidak melaksanakan ibadah ritual, bahkan minum khamr. Seperti saya sudah pernah ceritakan kepada Bapak dan Ibu ketika saya ke Jawa Barat, mampir ke sebuah pondok kecil yang ketika akan kajian ba'da isya itu murid-muridnya nyuguhin kiainya khamr. Saya heran gitu. Saya sempat mengira paling cuma botolnya saja. Sampai kemudian saya tanya, itu khamr beneran? Kemudian santrinya mengatakan iya. Loh, emangnya kiai mau minum itu atau jangan-jangan akan menerangkan ini salah satu contoh minuman haram? Saya masih husnudon. Tapi kemudian ternyata minuman keras itu dituangkan di dalam gelas yang semakin mempertegas itu bukan cuma dihadirkan tapi akan diminum oleh sang kiai. Saya kemudian tanya, berarti kiainya nanti bakal minum itu? Oh iya, apa enggak haram? Saya kemudian tanya kepada santrinya. Santrinya mengatakan apa? Wali kami itu, kiai kami itu wali. Meskipun yang diminum adalah khamr, nanti ketika masuk dalam perut berubah menjadi susu. Wal iyadu billah. Saya langsung pergi, tidak mau ikut kajiannya. Jadi ada hal-hal aneh yang tidak bisa diterima dengan logika, apalagi dengan dalil, tentang orang-orang yang nyeleneh, tidak memenuhi syarat sebagai wali tapi dianggap wali gitu ya. Kemudian di dalam konsep atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah dulu pernah kita bahas, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengakui tingkatan tertinggi manusia dalam keimanan kepada Allah adalah Rasul, di bawahnya adalah Nabi, dan di bawahnya lagi adalah wali. Yang peringkat ini dibalik oleh orang-orang sufi. Kalau orang sufi itu yang paling tinggi adalah wali, tengahnya adalah nabi, dan paling rendah adalah rasul. Mereka berdalil dengan kisah Musa dan Khodir. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dan berguru kepada Khodir, maka mereka melihat Musa itu rasul. Sedangkan Khodir tidak disebut kenabiannya, tidak disebut kerasulannya, berarti dia itu wali. Maka derajat yang tertinggi adalah wali, karena Musa saja diperintahkan berguru kepada seorang wali. Maka ini cara pandang yang kurang benar,
Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa berguru kepada Khadir, karena saat itu Nabi Musa salah jawab. Nabi Musa mendapatkan teguran, mendapatkan dalam tanda kutip hukuman dari Allah karena salah memberikan jawaban kepada Bani Israel. Saat Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, di bumi ini orang yang paling paham tentang agama siapa? Jadi Bani Israel bertanya, orang yang paling paham tentang agama itu siapa? Kemudian Nabi Musa sempat berpikir. Kemudian Nabi Musa sebenarnya jawabannya benar, tapi dianggap oleh Allah kurang pas, kurang tawadhu. Nabi Musa karena beliau adalah Rasul kemudian mengatakan, orang yang paling paham agama di bumi ini ya saya. Karena saya adalah Rasul, saya itu pilihan Allah. Betul nggak jawaban Nabi Musa? Betul. Tapi bagi Allah jawaban itu kurang tawadhu. Harusnya Nabi Musa itu menjawabnya, wallahu a'lam. Cuma Allah saja yang tahu. Bagiku kayaknya aku adalah manusia yang paling tahu tentang agama. Harusnya Nabi Musa jawabannya seperti itu. Tapi Nabi Musa langsung menjawab, orang yang paling paham tentang agama adalah aku. Maka karena dirasa kurang tawadhu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Khadir dalam rangka dihukum. Kemudian pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kita itu kalau belajar agama tidak harus kepada orang yang terkenal, kepada orang yang memiliki status pendidikan yang tinggi. Karena belum tentu orang yang bertitel status pendidikannya tinggi itu menjamin pemahaman agamanya juga tinggi. Saya dulu pernah cerita dalam sebuah seminar, saya disandingkan dengan seorang profesor. Jadi seminarnya itu tentang debat. Nah, ketika saya disandingkan dengan profesor, saya mengira wah, posisi saya aman. Saya didampingi oleh orang yang pintar. Tapi ternyata dalam debat itu saya berjuang sendiri. Karena profesornya ini ternyata profesor dalam masalah hal-hal duniawi, hal-hal tentang logika dan sebagainya, yang pengetahuan agamanya itu minim. Maka ketika salah satu peserta bertanya kepada profesor ini tentang agama, profesor ini berusaha untuk menjawab dan pandangan saya jawabannya itu salah. Nah, setelah debat itu selesai, saya tidak menasehati lawan debat saya. Yang saya nasihati pertama adalah profesor ini. Prof. Eman, kalau ilmu dunia Anda begitu tinggi, tapi ilmu agama Anda begitu rendah. Jadi profesor ini kalau baca Al-Quran itu pakai Al-Quran yang pakai transliterasi, yang ada huruf Latinnya. Jadi kelihatan kalau orang baca Al-Quran pakai huruf Latin, ketika baca harusnya alladzina, tapi dibaca alladzina. Paham ya? Gitu ya. Nah, kelihatan banget, saya malu gitu ya. Dalam debat itu terkesan profesor ini tidak saya gunakan karena baca Al-Quran saja tidak bisa gitu ya. Kembali lagi kepada konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang tertinggi adalah Rasul, pertengahan Nabi, dan yang paling bawah adalah wali. Beda dengan konsep Sufi yang tinggi adalah wali, pertengahan Nabi, yang di bawah adalah Rasul, dengan dalil kisah Musa dan Khadir. Kemudian konsep wali ini menjadi penting karena memotivasi kita untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Orang itu kalau sampai sudah dicintai oleh Allah, kalau berdoa mudah dikabulkan dan senantiasa dilindungi oleh Allah. Ada sebuah kisah seorang wali yang disebutkan dalam kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah Al-Askandariyah itu menceritakan, dulu pernah ada seorang wali baru. Dia rajin ibadah, maka dia kemudian menjadi wali. Dia setiap hari bekerja,
Kemudian suatu hari dia mikir, wah apa gunanya kerja kalau hidup tuh intinya adalah beribadah kepada Allah. Kalau inti kehidupan itu adalah sholat dan dibantu dengan 2 kali makan, 2 kali minum. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pingin hanya diberikan rezeki 2 kali makan dan 2 kali minum, gak usah kerja. Nah hati-hati, wali itu kalau berdoa mudah dikabulkan. Dan ternyata Allah kabulkan. Tapi dikabulkannya dengan cara yang lucu. Suatu ketika dia ngelewatin pasar, dia nemu dompet yang jatuh. Dia kemudian tahu siapakah orang yang dompetnya terjatuh, kemudian dia ambil dompet itu, dia susul orang yang dompetnya itu jatuh. Nah ketika kemudian orang yang dompetnya jatuh ini diserahkan dompetnya oleh si wali ini, dia malah kemudian dituduh sebagai pencuri, sebagai copet. Wah, dompetku hilang dari kantongku, jangan-jangan kamu yang ngambil. Sebenarnya nolong tapi malah dituduh pencuri. Kemudian diadukan kepada pengadilan, dan pengadilan anehnya memutuskan wali ini dituduh sebagai copet, pencuri, di penjara. Dan di penjara ternyata apa yang dia ucapkan kepada Allah terkabul. Dia nggak perlu kerja lagi dan dia dapat makan 2 kali, minum 2 kali. Maka hati-hati terhadap doa bapak dan ibu. Kalau kemudian terlalu rinci, tidak memikirkan sebab dan akibatnya, kalau dikabulkan malah bapak dan ibu yang repot sendiri. Masih beruntung doanya seperti ini. Kalau kemudian lebih rinci lagi, maka yang rugi adalah yang berdoa. Tetapi intinya, orang kalau sudah sampai derajatnya wali itu akan mudah dikabulkan doanya, akan dilindungi oleh Allah dari segala bentuk kemaksiatan. Bahkan para ulama zaman sekarang mengatakan wali-wali Allah di zaman sekarang ini itu syaratnya sangat mudah. Bapak, ibu, dan saya itu berpeluang menjadi wali dengan syarat yang mudah. Karena para ulama melihat zaman sekarang itu aurat mudah sekali diumbar, kita sulit sekali menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Sehingga para ulama zaman sekarang itu mengatakan seseorang itu dikatakan menjadi wali di zaman sekarang ini syaratnya cuma satu, ghaddul basar. Kalau dia bisa menundukkan pandangan terhadap lawan jenis. Kira-kira bapak-bapak di masjid ini ada enggak yang kalau lewat perempuan cantik menundukkan pandangan? Wah, nggak ada yang ngaku, berarti nggak ada yang wali. Ya termasuk Pak Margono sendiri, kalau ada perempuan cantik dilihat nggak Pak? Dilihat. Gitu ya. Jadi kalau standar wali di zaman dulu sangat berat, tapi kalau di zaman sekarang para ulama menurunkan standarnya, sudah bisa menundukkan pandangan wali. Ya mau disyukuri kok kayak penghinaan. Kalau dianggap penghinaan itu kenyataan, gitu ya. Susah Pak. Kita nggak ngelihat di jalan, kita ngelihat HP ada perempuan yang dibuka auratnya. Yang saya kritik gini ya, Bapak Ibu silahkan share video atau gambar di WhatsApp silahkan. Tapi kalau mau men-share video atau gambar di WhatsApp, pastikan gambar manusianya jangan yang menimbulkan fitnah. Karena seringkali saya menemukan sebenarnya hadis, tapi ditempelin gambar perempuan yang tidak pakai jilbab. Maka itu sebuah penghinaan. Sebagaimana menganggap orang gila adalah wali, itu sebenarnya penghinaan. Karena nggak ada sejarahnya di zaman salaf, wali kok sampai gila, atau orang gila dianggap wali. Kita sepakat bahwasanya di zaman sahabat itu banyak para wali. Abu Bakar itu wali, Umar itu wali,
dan sahabat-sahabat senior yang lain itu wali. Tetapi kewalian mereka itu diperoleh dengan apa? Iman dan takwa. Makanya untuk tahu bahwasanya orang itu wali atau tidak, Bapak Ibu standarnya cuma cukup melihat perkataan Allah dalam surat Yunus 6263. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih. Kenapa mereka dikatakan wali? Karena syarat wali itu cuma dua. Allah berkata, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman dan bertakwa. Sayangnya di masyarakat kita dianggap wali itu kalau bisa terbang, bisa nembus tembok, bisa melakukan hal-hal yang umumnya tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kalau kemudian bisa terbang dianggap wali, bisa nembus tembok itu dianggap wali, berarti pesulap yang fenomenal zaman dulu, David Copperfield, itu wali dong. Saya itu kemudian nyari di YouTube, David Copperfield itu prestasi terbesarnya apa? Ternyata dia itu pernah terbang dari satu bukit ke bukit yang lain dalam posisi sila. Dan itu bukan trik kamera, bukan pakai trik alat, memang nggak ada apa-apa, dia bisa terbang. Bahkan dia bisa nembus tembok besar Cina, bahkan ketika dia merogoh dalam tembok itu, dia mengatakan banyak tengkoraknya. Karena ternyata dalam pembangunan tembok besar Cina itu, ketika ada pekerja yang mati, maka sekalian badannya itu dijadikan bahan untuk mendirikan tembok. Jadi nggak main-main. Tembok besar Cina itu selain simbol kesombongan, simbol kebengisan. Mati daripada dikubur jadiin bahan bikin tembok sekalian. Nah, kenapa kemudian David Copperfield tidak kita katakan sebagai wali? Karena syarat menjadi wali nggak ada. Iman enggak, apalagi bertakwa. Jadi sekali lagi informasi tentang persyaratan wali itu menjadi kabar gembira bagi kita bersama. Bapak, Ibu, dan saya berpotensi menjadi wali. Cuma permasalahannya untuk mengoptimalkan iman dan takwa itu bukan perkara yang mudah. Kemudian para ulama menambahkan, kesalahan orang-orang zaman sekarang adalah memberikan syarat-syarat yang baru untuk seseorang dikatakan wali. Syarat-syarat apa yang salah? Yang pertama harus sakti, yang kedua harus maksum. Kalau seseorang dikatakan wali harus sakti, mohon maaf kita bandingkan antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu derajatnya lebih tinggi siapa? Kok diem semua? Mu'alaf ya? Abu Bakar dan Umar itu derajatnya lebih tinggi siapa? Abu Bakar, tanpa khilaf. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau amalan penduduk bumi ini ditimbang dengan amalan Abu Bakar ditimbang, niscaya lebih berat amalan Abu Bakar dibandingkan dengan amalan penduduk bumi sedunia. Menunjukkan Abu Bakar itu lebih tinggi derajatnya daripada Umar. Tapi kalau bicara sakti, kayaknya saktian Umar bin Khattab deh. Pertama, Rasulullah pernah mengatakan kalau Umar itu berjalan berpas-pasan dengan setan, setan lebih milih jalan yang lain, nggak mau bertemu dengan Umar bin Khattab. Berarti kan sakti, sampai setan aja milih jalan lain daripada bertemu dengan Umar. Suatu ketika Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah, ketika beliau sedang khutbah Jumat, Allah berikan pandangan kepada beliau kondisi pasukan yang ada di medan perang yang saat itu terhimpit oleh musuh.
Karena Umar bin Khattab diberikan pandangan kondisi pasukan di medan peperangan padahal beda tempat. Tiba-tiba Umar bin Khattab berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal." Wahai pasukan merapat ke gunung, wahai pasukan merapat ke gunung. Beda tempat tapi bisa lihat, beda tempat tapi suara Umar bin Khattab didengar oleh pasukan di medan peperangan. Tiba-tiba pasukan di medan peperangan itu mendengar suara Umar 2 kali agar mereka merapat ke gunung, dan mereka merapat ke gunung akhirnya tidak dikalahkan oleh musuh. Kalau bicara tentang sakti, Umar lebih sakti. Tapi Nabi mengatakan Abu Bakar derajatnya lebih tinggi daripada Umar bin Khattab. Berarti menjadikan syarat kesaktian adalah syarat untuk menjadi wali salah. Yang kedua, orang-orang zaman sekarang menjadikan syarat kedua untuk menjadi wali itu maksum. Padahal kemaksuman itu yang terakhir kali Allah berikan kepada manusia adalah kepada Rasulullah SAW. Meskipun seseorang sudah menjadi wali, tetapi kemaksumannya tidak akan seperti Rasulullah. Rasulullah itu kemaksumannya yang memberitakan Allah bahwasanya Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Nabi belum berbuat dosa saja sudah dapat kabar dosamu nanti diampuni. Nah, nggak ada orang setelah Rasulullah yang seperti ini. Kalaupun misalnya ada orang yang terhindar dari dosa, paling-paling ya sempat melakukan dosa tapi kadar dosanya diringankan. Kalaupun misalnya ada orang yang berdosa, maka dosa itu segera diampuni oleh Allah, tetapi ada catatannya. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang kemaksumannya itu totalitas, yang kemaksumannya itu tinggi. Saya khawatir konsep kemaksuman itu disisipkan menjadi syarat untuk menjadi wali karena terpengaruh dengan akidahnya orang Syiah. Orang Syiah itu menganggap imam mereka yang 12 itu semuanya maksum, semuanya terhindar dari kesalahan. Padahal dalam kenyataannya tidak ada 12 ini yang maksum. Sebagai contoh misalnya, kalau Ali bin Abi Thalib itu maha mengetahui, kenapa kemudian beliau lewat di gang itu di waktu itu ketika akan ngimamin sholat subuh, padahal di gang itu di waktu itu beliau ditusuk oleh seseorang sampai kemudian beliau wafat. Kalau Ali bin Abi Thalib itu maha tahu, aku nanti kalau lewat jalan ini jam segini ditusuk, tapi kok tetap nekat lewat jalan itu di jam itu, berarti Ali bin Abi Thalib ngapain? Bunuh diri. Udah tahu bakal dibunuh di tempat itu, di jalan itu, di waktu itu, kok tetap nekat. Berarti Ali bin Abi Thalib memberi contoh yang buruk, yaitu bunuh diri. Demikian juga cucu Nabi yang bernama Hasan, yang konon meninggal karena diracun. Diracun lewat rotinya sampai usus beliau itu pecah atau rusak. Seandainya Hasan itu adalah wali yang maha mengetahui, harusnya tahu roti ini jangan dimakan. Kalau aku makan, nanti keracunan, aku nanti mati. Tapi ternyata dimakan oleh Hasan, berarti Hasan bunuh diri. Mohon maaf, ini membantah konsep kemaksuman yang disematkan oleh orang-orang Syiah kepada 12 imam mereka, diantaranya adalah Ali, Husain, dan Hasan. Kalau Husain itu maha mengetahui, tahu kalau nanti beliau ke Karbala bakal dipenggal. Kok nekat ke Karbala, berarti Husain ngapain? Bunuh diri. Maka ini sebuah akidah yang cacat, akidah yang rusak, yang tidak patut kita yakini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita bersama, kalau ingin jadi wali, ingin menjadi orang yang derajatnya tinggi, yang Allah cinta kepada kita,
yang kalau kita memohon dikabulkan, yang kalau kita meminta perlindungan dilindungi. Cukup dengan dua hal, berimanlah dan bertakwalah. Kalau sudah jadi wali, kata Allah dalam surat Yunus, tidak punya rasa takut dan tidak bersedih. Tidak punya rasa takut terhadap akhirat karena dia sudah punya bekal iman dan amal. Kalau ibu sudah yakin banget kepada Allah, rajin beribadah, jangan takut akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak perlu bersedih juga terhadap yang kita tinggalkan karena kita sudah menyerahkan kepada Allah. Bapak ketika merasa akan meninggal, nggak usah sedih bagaimana nanti nasib istri dan anak-anak. Karena Bapak sudah menyerahkan istri dan anak-anak kepada Allah yang Maha Pencipta dan Maha Melindungi. Maka sikap dari wali itu tidak diukur dari kesaktiannya, tidak diukur dari kemaksumannya, tetapi diukur dari bagaimana dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Waalaikumsalam. Nisfu Sa'ban. Ya. Ya. Terkait dengan bulan Sya'ban dan terkait dengan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban, para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang menganggap Sya'ban itu bulan biasa, tidak ada amalan-amalan khusus, tidak ada keistimewaan-keistimewaan bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan yang lain. Tetapi ada juga yang meyakini bulan Sya'ban itu termasuk bulan yang istimewa, karena bulan Sya'ban itu mendekati bulan Ramadan, bulan yang sering diremehkan oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini ada keistimewaannya, diantaranya adalah nisfu Sya'ban, yang kalau orang beribadah pada saat nisfu Sya'ban mendapatkan pahala yang besar. Saya mengakui para ulama beda pendapat. Ada yang mengakui keistimewaan bulan Sya'ban, ada juga yang tidak. Kalaupun misalnya bulan Sya'ban dianggap sebagai bulan yang spesial, nisfu Sya'ban lebih spesial, maka lakukanlah amalan-amalan biasa. Ya, misalnya kita di nisfu Sya'ban sholat tahajud seperti sholat tahajud biasa. Kita kemudian membaca Al-Quran seperti biasa. Tetapi nanti pahalanya akan dilipat gandakan karena bulan ini menurut sebagian ulama spesial dari segi dilipat gandakan pahalanya. Tidak perlu kemudian melakukan ritual-ritual yang lemah periwayatannya, bahkan palsu. Misalnya ketika malam nisfu Sya'ban sholat 1000 rakaat. Pernah dengar ya, sholat 1000 rakaat. Saya pernah diceritain oleh kakak ipar saya. Kakak ipar saya itu suatu ketika pulangnya agak malam, dan ketika pulang itu lemes, capek. Ketika ditanyain oleh mendiang ibu saya, dia bilang dia habis ikut sholat nisfu Sya'ban, sholat 1000 rakaat. Saya kemudian tanya, itu 1000 beneran? Kok cepet banget? Kalau 1000 itu bagusnya pulangnya bukan malam tapi pagi, gitu ya. Kemudian dia bilang, enggak, sholatnya cuma 100 rakaat, tapi di setiap rakaat diyakini sebagai 10 rakaat.
Maka 1000 rakaatnya itu mengada-ngada, karena kemudian tidak kuat, cukup 100 saja. Setiap rakaat diyakini 10, 10 kali 100 kan 1000. Itu semakin mengada-ngada lagi. Ada bid'ah dalam bid'ah, paham ya? Gitu ya. Ada sesuatu yang palsu dalam kepalsuan. Maka kalau ingin dapat pahala di bulan Sya'ban, lakukanlah amalan-amalan biasa, tetapi nanti pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Tahajud ya tahajud biasa, tidak pakai kemudian 1000 rakaat. Sedekahlah seperti sedekah biasa, tapi nanti kita yakin pahalanya bakal dilipat gandakan. Begitu Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Malam perayaan nisfu Sya'ban. Kalau perayaan itu identik dengan ibadah, maka saya termasuk yang tidak terlalu banyak komentar. Karena memang ada sebagian ulama yang menyebutkan bulan Sya'ban itu punya keistimewaan, ibadah yang dilakukan sebaiknya jangan sendiri tapi berjamaah. Kalau dalam makna perayaan yaitu ibadah bareng, maka saya tidak terlalu banyak komentar, silahkan. Tapi kalau kemudian malam nisfu Sya'ban itu kemudian menjadi perayaan yang tidak ada ritual ibadahnya, maka itu menjadi masalah. Seperti peringatan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, bukannya pengajian, bukannya membaca Al-Quran, membaca dzikir dan sebagainya, tapi malah anak-anak joget. Nah itu sudah bukan hal yang menjadi tuntunan dan ajaran dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Tip tentang konsep wali songo di tanah Jawa sebenarnya mendapatkan kritikan dari para kiai dan para ahli sejarah. Karena sebenarnya di Jawa itu walinya lebih dari 9, walinya lebih dari 10. Saat itu kita melimpah ulama, melimpah orang-orang yang alim, melimpah orang-orang yang ahli ibadah. Sebenarnya walinya banyak, tapi yang dikenal, yang populer di masyarakat cuma 9 ini. Karena 9 ini punya murid, punya tempat mengajar, dan punya aksi perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sedangkan wali-wali yang lain mungkin muridnya sedikit, tidak punya center untuk mengajar, atau perlawanan terhadap penjajah itu tidak terekspos, sehingga membatasi wali dengan jumlah 9 saja itu kurang tepat. Kemudian yang kedua, kita itu terasa kurang referensi untuk menggambarkan wali songo, karena munculnya konsep wali songo itu berawal dari sebuah skripsi yang bernama Babat Tanah Jawa. Jadi ada seorang mahasiswa bikin skripsi yang menceritakan tentang sejarah wali-wali yang 9 itu, yang kemudian karena skripsinya bagus dijadikan buku dengan judul Babat Tanah Jawa. Nah, sayangnya ini sebenarnya cuma sepenggal referensi tentang para wali, tapi kemudian dianggap satu-satunya referensi tentang para wali. Saya dulu pernah cerita, saya punya sepupu yang ketika akan mendapatkan gelar profesor, dia datang ke Belanda. Di perpustakaan Belanda itu dia menemukan manuskrip yang ditulis oleh Wali Songo.
dan Wali Songo khususnya Sunan Kalijogo yang membahas tentang bid'ah. Manuskrip itu sebenarnya dari Indonesia tapi dibawa ke Belanda. Dan kalau sepupu saya ingin meneliti manuskrip itu harus bayar 200 juta kalau dinominalkan. Maka sepupu saya protes. Saya ini orang Indonesia. Tempat di mana manuskrip ini berasal. Gimana ceritanya manuskrip berasal dari tempat saya, ketika dipindah ke tempat lain saya harus bayar gitu ya. Tapi karena nggak bisa di lobby, ya mau tidak mau akhirnya bayar 200 juta. Nah, di manuskrip itu digambarkan bagaimana kehidupan para wali dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, para wali itu diidentikan dengan kesaktian, ya gara-gara film Wali Songo. Kita itu salah memahami konsep wali gara-gara pertama minim referensi bukunya adalah satu saja Babat Tanah Jawa. Yang kedua menggelikan referensinya film. Gara-gara bapak dan ibu nonton film Wali Songo, akhirnya anggapannya wali itu kalau sakti. Kalau enggak sakti bukan wali. Gitu ya. Jadi kekeliruan berpikir atau keyakinan ini gara-gara referensi bukunya minim, yang lebih lucu film dijadikan referensi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat menjadi wali itu tidak harus sakti, tidak harus maksum, tetapi karena keimanan dan ketakwaan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, kalau kalian melihat orang yang bisa terbang di angkasa, jangan tertipu sampai kamu menghukumi dia dengan Alkitab dan As-Sunnah. Maksudnya kalaupun bisa terbang, ternyata amalannya berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan dianggap wali. Kebalikannya, meskipun tidak bisa terbang, tapi amalannya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka berpotensi untuk dikatakan wali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad itu wafatnya kan karena diracun oleh wanita Yahudi. Nabi Muhammad wafatnya Itu diracun oleh wanita Yahudi. Mengapa apa Nabi Muhammad waktu itu tidak tahu bahwa itu memang racun? ya. Ya. Tip. Yang pertama, para ulama mengatakan salah satu sebab wafatnya Nabi adalah karena paha kambing yang telah diracun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi. Selain karena memang Rasulullah SAW itu wafat karena takdir dari Allah, tetapi sebab yang menyebabkan Nabi itu mengalami sakit yang luar biasa ketika menjelang ajal adalah efek racun itu klimaksnya ketika beliau akan wafat. Nah, kenapa Nabi Muhammad memakan paha kambing itu? Padahal kambing itu kan beracun. Nabi Muhammad itu bukan yang maha mengetahui. Nabi Muhammad baru tahu kalau kambing itu beracun setelah Jibril turun. Jibril turun kemudian mengatakan, ya Muhammad innaha masmumah. Ya Muhammad, paha kambing itu beracun. Jangan kamu lanjutkan memakannya lagi, tapi sudah terlanjur beberapa kerat tertelan oleh beliau. Kemudian paha kambing itu sisanya beliau buang. Beliau menunjukkan ekspresi marah. Kemudian Rasulullah ditanya para sahabat, ada apa ya Rasulullah, kenapa paha kambingnya dibuang? Rasulullah kemudian cerita, Jibril baru saja turun memberitahu aku kalau paha kambing itu beracun. Kemudian Umar bin Khattab minta izinkan saya memenggal kepala perempuan ini karena sudah berusaha mencelakakan Anda. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan Allah
Nabi Muhammad itu bukan sosok yang maha mengetahui. Nabi Muhammad itu bisa tahu karena diberitahu oleh Allah. Kalau Allah tidak memberitahu, Nabi Muhammad tidak tahu. Bapak jangan punya gambaran Nabi Muhammad itu punya pandangan seperti Superman. Yang kalau orang di dalam rumah tahu yang di dalam rumah itu siapa. Nabi Muhammad punya pandangan tembus, pandang dan sebagainya. Enggak. Kalau Allah tidak memberitahu, Nabi Muhammad tidak tahu. Paham ya? Nah, di antara takdir Allah adalah Allah menjadikan Nabi Muhammad diracuni oleh orang Yahudi. Hikmahnya apa? Kita kemudian diberitahu kejahatan orang Yahudi itu luar biasa. Mereka bukan cuma membunuh manusia biasa, tapi sampai Nabi dan Rasul pun mereka berusaha untuk membunuhnya. Sekejam-kejamnya manusia adalah Yahudi. Sekejam-kejamnya manusia adalah Bani Israel. Gitu Pak pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sampun? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.